Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kaisar Iblis Pemalu Surga memang merupakan jimat pelindung terkuat yang kamu miliki saat ini. Xia Qingyue tidak menyangkal kata-kata Yun Ce, keberadaannya telah menciptakan ancaman yang tiada taranya terhadap alam semesta. Tapi selain pencegahan itu, apa lagi yang dia punya? Dan apakah kekuatannya adalah sesuatu yang bisa kamu gunakan? Yun Ce terdiam. Kamu tidak perlu menjawab. Tanpa menunggu jawaban Yun Ce, Xia Qingyue melanjutkan dengan suara tenang yang tidak dapat dipertanyakan, "Saya yakin Anda tidak bisa." Sebagai Kaisar Iblis Primordial, bagaimana dia bisa dikendalikan secara bebas oleh manusia? Selain itu, sebagai orang yang mewarisi kekuatan Dewa Heretic God, jika kamu harus mengandalkan kekuatan orang lain untuk memamerkan kekuatanmu, dia hanya akan merasa kecewa, jijik, dan bahkan marah. Setiap kata yang diucapkan Xia Qingyue memang tepat sasaran. Faktanya, belum lama ini, Jie Yuan telah memberinya peringatan yang sama, memberitahunya bahwa dia harus melupakan pemikiran untuk meminjam kekuatannya. Jika saya begitu yakin, maka orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Xia Qingyue melanjutkan, selain itu, poin ini sepenuhnya bersifat sekunder. Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi jika jimat Kaisar Iblis Pemalu Surga menghilang suatu hari nanti? Dia adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga, siapa yang bisa menghilangkannya? Yun Ce bertanya. Saat saya bilang menghilang, saya tidak bermaksud dia akan menghilang. Maksudku bantuan khusus yang dia tunjukkan padamu akan hilang. Karena pada akhirnya, kamu hanyalah orang yang mewarisi kesaktian dewa jahat. Pada dasarnya kau masih manusia biasa, dan bukan dewa jahat itu sendiri. Yun Ce tidak kembali, namun dia masih tidak setuju dengan dia di dalam hatinya. Karena di luar kekuatan dewa jahat, dia masih memiliki Honger dan Yuer, jadi kekhawatiran Xia Qingyue tidak akan terjadi. Xia Qingyue sepertinya merasakan ketidaksetujuan Yun Ce saat dia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata, bahkan mungkin akan datang suatu hari ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga benar-benar menghilang atau meninggalkan dunia ini dalam beberapa cara atau bentuk. Saya tahu Anda pasti ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Kalau begitu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Xia Qingyue mengangkat alis halusnya sedikit saat dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, ketika kamu mati di alam Dewa Bintang tahun itu, apakah kamu berpikir bahwa kamu masih bisa bertahan? Yun Ce terdiam. Saat itu, ketika kamu baru saja tiba di alam dewa dan memahami apa arti sebenarnya dari kerajaan, jika seseorang memberitahumu bahwa aku akan menjadi Kaisar Dewa Alam Dewa Bulan dalam beberapa tahun, akankah kamu berpikir bahwa itu mungkin? Saat kamu tinggal di Floating Cloud City bertahun-tahun yang lalu, pernahkah kamu membayangkan bahwa akan tiba suatu hari di mana takdirmu adalah menyelamatkan seluruh primal chaos? Di dunia ini, ada banyak hal yang bisa terjadi meski menurutmu itu mustahil. Hal ini terutama benar sehubungan dengan apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga. Apakah dia ingin berbuat baik atau jahat? Apakah dia ingin memperlakukan Anda dengan baik atau tidak? Semuanya terserah dia dan bukan Anda. Inisiatif ini akan selalu menjadi miliknya. Jadi, saat ini dia memang jimat pelindungmu, tapi dia adalah jimat yang bisa hilang kapan saja. Jika jimat ini benar-benar hilang, apa yang akan terjadi setelahnya adalah efek samping yang sangat besar. Suara Xia Qingyue sedikit tenggelam, setiap kata-katanya serius dan serius. Saat kamu tidak memiliki jimat yang disebut Kaisar Iblis Pemalu Surga, maka kamu hanya akan menjadi Yun Ce.
Tapi siapakah orang-orang yang datang ke alam Snow Song untuk menemuimu, dan membungkuk serta mencakar di hadapanmu hari ini? Yunce dapat dengan jelas mengingat Jasmine mengatakan kata-kata yang mirip dengannya saat itu. Dia menjawab, jadi ini yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa situasi saya sangat berbahaya. Jauh lebih dari ini, mata indah Xia Qingyue tanpa sadar melirik ke barat dan berkata dengan muram, Anda harus mengerti, memang sangat sulit bagi siapapun di generasi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, tetapi planet yang Anda miliki bersentuhan dengan benar-benar terlalu tinggi. Jika seseorang yang membencimu mengulurkan tangannya kepadamu tanpa memikirkan konsekuensinya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu pada waktunya. Seharusnya tidak seburuk ini, kan? Alis Yunce berkerut saat dia berkata, jika kita berbicara tentang orang yang paling membenciku di alam dewa, itu adalah wanita gila Luo Guxi, tapi tidak peduli apa, dia tidak akan mengambil risiko kemarahan senior Jie Yuan datang, dan bunuh aku kan? Saat sifat seseorang dibengkokkan oleh suatu alasan yang ekstrim, terkadang hal itu akan menjadi sangat menakutkan, kata Xia Qingyue dengan suara lembut. Lagi pula, orang yang paling menakutkan bukanlah orang yang selalu memperlihatkan taringnya, sebaliknya, mereka adalah orang yang biasanya paling lembut dan baik hati, orang yang tidak pernah membuat orang lengah. Saya selalu memahami hal ini dan ketika harus berhati-hati dan berhati-hati, saya yakin bahwa saya selalu jauh lebih tajam dibandingkan siapapun. Yunce bergumam pada dirinya sendiri sambil melipat tangannya di belakang kepalanya, Qingyue, kita adalah orang-orang yang lahir di tahun dan bulan yang sama. Jadi kenapa kamu merasa seperti sedang mengajar junior? Anda dapat memilih untuk tidak mendengarkan atau tidak percaya, tetapi Anda harus mendengarkan apa yang akan saya katakan selanjutnya, kata Xia Qingyue. Kamu tidak perlu khawatir, jika gagal, tidak ada kerugian yang akan menimpamu, tetapi jika berhasil, maka kamu akan mendapatkan jimat pelindung sejati. Mata Xia Qingyue sedikit terfokus dan tampak seolah-olah bulan dingin bersinar di kedalaman matanya, itu akan menjadi jimat yang akan berada di bawah kendali penuhmu, jimat yang dapat melindungimu bahkan jika seseorang sekuat Kaisar Idewangin membunuhmu. Yunce benar-benar tercengang. Apa yang baru saja dikatakan Xia Qingyue pasti akan membuat siapapun di alam dewa benar-benar bingung. Apakah jimat pelindung seperti itu masih ada di dunia ini? Apa sebenarnya yang kamu katakan? Yunce bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, karena hal itu mungkin akan mengungkap rencananya, kata Xia Qingyue sambil melihat ke arah selatan dan merasakan aura yang semakin dekat, kamu akan segera mengetahuinya. Baik, Yunce tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu telah menjadi Kaisar Dewa Bulan, kamu tidak lupa untuk sangat memperhatikan suamimu. Kamu memang layak disebut sebagai istri pertamaku yang resmi menikah. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Xia Qingyue dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin menggunakan kemampuan unik Anda untuk mencapai sesuatu yang saya sendiri tidak dapat melakukannya. Adapun jimat pelindung itu, anggap saja itu pembayaran karena menggunakanmu untuk mencapai tujuanku, itu saja. Baiklah, Yunce memutar matanya, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Brahma Monarch. Qianye Fantian, yang telah berangkat dari Snow Song Realm, sedang memikirkan banyak hal. Akibatnya, dia tidak melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat saat dia kembali ke alam dewa kerajaan Brahma. Tapi saat dia memasuki wilayah bintang pusatnya, dia merasakan aura yang seharusnya tidak ada di sini.
Saat alisnya berkerut, dia perlahan turun dan berjalan menuju kuil surga Brahma dengan tidak tergesa-gesa. Begitu dia memasuki kuil, alisnya mengendur dan senyuman lembut muncul di wajahnya. Hahaha, gelak tawa nyaring terdengar di dalam kuil. Ini adalah bagian paling suci dan sentral dari kuil Brahma Surga, namun ada seseorang di dalamnya. Dia berbalik dan tersenyum riang saat melihat Kianye Fantian masuk sambil berkata, "Kaisar Dewa Langit Brahma, kamu benar-benar membuat raja ini menunggu." Pria ini berpakaian perak, wajahnya tampan dan cerah. Dia tampak agak dangkal, seolah-olah dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan yang terlalu terlibat dalam pesta pora, tetapi senyuman di wajahnya sangat jahat, dan ketika seseorang bersentuhan dengan matanya, rasa dingin tanpa sadar akan menjalar ke tulang punggung mereka. Yang cukup mengherankan, ia adalah Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi selatan, Kaisar Dewa Laut Selatan, Nan Wansheng. Kianye Fantian tersenyum, langkahnya semakin cepat saat dia mengangkat tangan dan berkata, "Oh, jadi ada tamu terhormat yang datang berkunjung." Kianye ini pergi sebentar untuk mengurus beberapa urusan, namun aku membiarkan tamu terhormat kita menunggu begitu lama. Kianye ini benar-benar malu. Apakah Kaisar Dewa Laut Selatan secara pribadi datang jauh-jauh ke wilayah ilahi timur kali ini untuk bertanya kepada Yun Ce tentang Kaisar Iblis Pemalu Surga? Kianye Fantian bertanya, "Tidak, tidak, wilayah ilahi timurmu adalah yang paling cocok untuk menangani masalah itu, Laut Selatan hanya akan mengikuti jejakmu." Ada senyum lembut di wajah Kaisar Dewa Laut Selatan dan dia juga tidak bertanya tentang Yun Ce dan Jie Yuan. Sepertinya dia benar-benar tidak peduli tentang nasib atau masa depan Primal Chaos saat dia melanjutkan, Laut Selatan ini secara alami datang demi Yinger. Tapi sayang sekali Yinger sepertinya tidak berada di dunia nyata saat ini. Laut Selatan ini diliputi kesedihan. Hehe, Kianye Fantian terkekeh sambil berkata, "Yinger selalu bepergian ke luar negeri dan dia sangat jarang kembali ke dunia nyata. Bahkan aku jarang bisa bertemu dengannya. Jika Kaisar Dewa Laut Selatan ingin bertemu Yinger, aku khawatir kamu akan mengalami banyak masalah lagi." "Tidak, tidak, Laut Selatan ini memang datang untuk Yinger, tapi aku tidak datang menemuinya. Saya datang untuk masalah lain yang lebih penting." Kianye Fantian berkata, "Oh." Senyuman menghilang dari wajah Kaisar Dewa Laut Selatan saat dia melepaskan kekuatan agung yang tak berbentuk. Laut Selatan ini telah menjadi Kaisar Dewa selama 20.000 tahun, tapi aku belum menobatkan seorang permaisuri. Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada wanita di bawah langit ini yang cukup layak untuk menjadi permaisuri Laut Selatan ini. Setidaknya sampai aku melihat Yinger tahun itu, dan saat itulah aku tahu bahwa tidak ada orang selain Yinger yang bisa menjadi permaisuriku." Alis Kianye Fantian sedikit berkedut dan senyumnya tetap di tempatnya. Sekarang Kaisar Iblis telah kembali ke dunia. Primal Chaos telah mengalami perubahan yang aneh dan semua orang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Jika Laut Selatan ini terus ragu-ragu dan gentar, sebuah bencana mungkin tiba-tiba menimpa kita suatu hari nanti dan saya tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Bukankah itu penyesalan terbesar dalam hidupku? Jadi, senyum Kaisar Dewa Laut Selatan muncul kembali saat dia membungkuk hormat kepada Kianye Fantian dan berkata, "Laut Selatan ini datang ke sini hari ini untuk berbicara dengan Kaisar Dewa Langit Brahma tentang pernikahan yang akan menghubungkan kedua alam kita. Saya meminta agar Kaisar Dewa Langit Brahma menikahkan Yinger dengan Laut Selatan ini, sehingga memenuhi keinginan terbesar dalam hidup saya." Hehe, ekspresi Kianye Fantian tidak berubah. Kaisar Dewa Laut Selatan bercanda lagi. "Saya tidak bercanda kali ini.
Kaisar Dewa Laut Selatan menegakkan punggungnya, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menjadi agak melotot saat dia berkata, di masa lalu, kedua alam kita berdiri sejajar, jadi jika Anda, Kaisar Dewa Langit Brahma, tidak bersedia, maka raja ini juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang alam dewa kerajaan Brahma tidak lagi memiliki 3 dewa Brahma. Raja ini memang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup untuk mengungkit hal ini lagi. Dalam satu tarikan napas, dia bersikap hormat dan sopan dan mereka tersenyum dan mengobrol, namun pada tarikan napas berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan, dan itu adalah sisi dirinya yang belum pernah dia tunjukkan kepada Qianye Fantian sebelumnya. Alis Qianye Fantian merosot drastis, tetapi setelah itu, dia berkata sambil tersenyum tipis, Kaisar Dewa Laut Selatan, raja ini tidak begitu mengerti maksudmu. Tanpa 3 dewa Brahma, alam kerajaan Brahma kita tetaplah alam kerajaan Brahma, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Jadi apa hubungannya dengan kepercayaan diri atau kekuatanmu? Kaisar Dewa Langit Brahma pasti bercanda, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tersenyum ceria. Jika kamu kehilangan 3 Raja Brahma, maka itu akan baik-baik saja. Tapi ketiga Dewa Brahma terbunuh, cek-cek, bahkan jika alam Dewa Kerajaan Brahma Anda memiliki 3 kepala dan 6 anggota badan, itu bukan sekadar kerugian yang bisa Anda makan. Alam Dewa Kerajaan Brahma yang tiba-tiba kehilangan 3 lengannya tidak lagi memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan alam Dewa Laut Selatan milikku. Setidaknya, itulah yang akan terjadi pada era ini. Apa pendapat Kaisar Dewa Langit Brahma? Qianye Fantian terdiam. Oh, benar, Kaisar Dewa Laut Selatan melanjutkan, saya mendengar bahwa Kaisar baru alam Dewa Bulan memiliki keluhan lama terhadap Yinger, dan dia juga tidak memandang baik alam Dewa Kerajaan Brahma Anda, dan ada pun Yunce, yang telah mendapatkan bantuan khusus dari Kaisar Iblis Pemalu Surga. Laut Selatan ini telah mendengar bahwa alam Dewa Kerajaan Brahma ada hubungannya dengan mengapa dia tidak dapat memasuki alam ilahi surga abadi dan bahkan harus melarikan diri ke alam Dewa Naga tahun itu. Dengan semua hal ini digabungkan, mau tak mau aku mengkhawatirkan kalian semua. Terlebih lagi, di saat seperti ini, jika ada orang yang mencoba menimbulkan masalah untukmu karena ketidakbahagiaan mereka, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia prihatin dengan alam Dewa Kerajaan Brahma. Saya khawatir dunia raja nomor 1 di wilayah timur ini akan semakin sulit mulai sekarang. Dan jika ada yang tidak beres, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan Dewa Brahma yang lain. Mata Qianye Fantian tiba-tiba menyipit saat dia berkata, Kaisar Dewa Laut Selatan, apakah kamu mengancamku? Kaisar Dewa Laut Selatan tidak menyangkal kata-kata itu. Sebaliknya, dia malah tertawa terbahak-bahak, hahaha, selama aku bisa menjadikan Yinger sebagai permaisuriku, Laut Selatan ini tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun atau menggunakan metode apapun. Jika saya telah membuat marah Kaisar Dewa Langit Brahma, maka setelah saya menikahi Yinger, Kaisar Dewa Langit Brahma akan menjadi ayah mertua Laut Selatan ini, dan tidak peduli hukuman atau teguran apapun yang ingin dilakukan oleh ayah mertuaku, serahkan. Laut Selatan ini secara alami akan mengambil semuanya dan saya pasti tidak akan berani menolak dengan cara apapun. Hah! Qianye Fantian mendengus keras sambil berkata, kamu seharusnya lebih memahami temperamen Yinger daripada siapapun. Jika dia ingin menikahi seseorang, tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi jika dia tidak ingin menikahi seseorang, maka tidak ada yang bisa memaksanya. Tidak, justru karena Laut Selatan ini sangat memahami Yinger,
maka aku berasumsi bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma pasti bisa membujuk Yinger, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tertawa lebar. Mungkin di masa lalu hal itu tidak mungkin terjadi, tapi saat ini, selama Kaisar Dewa Langit Brahma bersedia, maka kamu pasti bisa menyelesaikannya. Kaisar Dewa Langit Brahma, mohon jangan terburu-buru menolakku. Tanpa menunggu jawaban Qianye Fantian, Kaisar Dewa Laut Selatan sudah mengangkat tangannya dan berkata, jika kedua alam kita terhubung melalui pernikahan, Yinger akan menjadi permaisuri alam Dewa Laut Selatan milikku. Kedua alam kita secara alami akan saling berhubungan satu sama lain dan kita bahkan tidak perlu takut dengan alam Dewa Naga. Dan saya percaya bahwa ada satu hal lagi yang pasti dapat dipahami oleh Kaisar Dewa Langit Brahma. Mengingat situasi saat ini, jika Laut Selatan saya tidak mau, akan sangat sulit bagi Dewa Brahma lain untuk muncul di alam Dewa Kerajaan Brahma. Tetapi jika Laut Selatan saya bersedia dan kami mencurahkan kekuatan kami untuk membantu Anda, tidak akan lama lagi Dewa Brahma berikutnya akan turun ke bumi ini. Kata-kata Kaisar Dewa Laut Selatan lembut dan anggun, namun setiap kata mengandung racun yang mematikan. Wortel besar dan tongkat besar sedang digantung di depannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah tongkat itu asli tetapi tidak ada yang bisa membedakan mana bagian wortel yang asli dan mana yang palsu. Laut Selatan ini telah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Aku yakin Kaisar Dewa Langit Brahma sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan kembali ke wilayah selatan dan diam-diam menunggu kabar baik. Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa lembut sebelum dia mulai berjalan pergi. Qianye Fantian tidak berusaha menghentikannya atau mengatakan apapun, tetapi tangannya diam-diam mengepal. Oh, benar, Kaisar Dewa Laut Selatan berhenti dan sedikit memalingkan wajahnya yang pucat pasi. Kaisar Dewa Langit Brahma harus memahami betul bahwa kesabaran Laut Selatan ini selalu sangat buruk. Dan saat aku kalah kesabaranku, aku marah. Ketika saatnya tiba, bahkan aku menjadi sangat takut pada diriku sendiri. Ketika sudut mulutnya sedikit melengkung, Kaisar Dewa Laut Selatan mulai berjalan lagi dan dia berjalan keluar dari kuil surga Brahma. Setelah itu, auranya dengan cepat melesat ke kejauhan, dengan cepat menghilang dari persepsi spiritual Qianye Fantian. Bang! Qianye Fantian menghantamkan tinjunya, menciptakan retakan di aula besar yang membentang ratusan meter. Bajingan itu! Qianye Fantian menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar. 3 Dewa Brahma dari alam Dewa Brahma telah terbunuh hanya dengan jentikan jari Jie Yuan. Meski begitu, Kaisar Dewa Langit Brahma terlihat sangat tenang dan tenang di depan semua orang dan senyum tipis di wajahnya bahkan tidak memudar. Faktanya, tidak ada seorang pun yang melihat tanda-tanda ratapan di wajahnya, seolah-olah dia baru saja kehilangan 3 kaki tangan yang tidak penting. Namun selama sebulan terakhir, Qianye Fantian diam-diam telah menelan seteguk darah yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Dewa Laut Selatan benar-benar tepat sasaran. Kehilangan 3 Dewa Brahma setara dengan memotong 3 lengan alam Dewa Kerajaan Brahma. Meskipun mereka hanya berjumlah 3 orang, mereka adalah 3 Master Ilahi tingkat 10, 3 pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa. Akibat dari hilangnya mereka adalah hal itu secara instan menciptakan perbedaan kekuatan antara alam Dewa Kerajaan Brahma dan alam Dewa Laut Selatan. Awalnya, di alam Dewa, setelah alam Dewa Naga, alam Dewa Laut Selatan dan alam Dewa Raja Brahma lah yang merupakan 2 alam Dewa terkuat. Tak satu pun dari mereka bisa menggoyahkan satu sama lain dan tak satu pun dari mereka mampu benar-benar menekan satu sama lain.
Tapi sekarang alam dewa kerajaan Brahma tiba-tiba kehilangan 3 dewa Brahma, alam dewa Laut Selatan benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Faktanya, selama mereka bersedia melakukannya, alam dewa Laut Selatan dapat menekan alam dewa kerajaan Brahma hingga sulit bagi mereka untuk mengangkat kepala lagi dalam waktu yang lama. Meskipun ini akan menjadi kemenangan besar bagi alam dewa Laut Selatan, Qianye Fantian tahu betul bahwa orang gila yang menakutkan yaitu Kaisar Dewa Laut Selatan pasti mampu melakukan hal seperti itu. Ini adalah konsekuensi dari hilangnya 3 dewa Brahma, yang menyebabkan kekuatan inti mereka anjlok. Selanjutnya, Qianye Fantian memahami bahwa ini hanyalah permulaan. Hukum kejam untuk bertahan hidup di alam dewa selalu seperti ini, dan semakin tinggi seseorang mendaki, semakin kejam pula hukumnya. Ayah kerajaan, untuk berpikir bahwa kamu akan menjadi sangat marah karena lelaki tua Laut Selatan itu, ini sangat jarang terjadi. Pada suatu saat, Qianye Yinger telah muncul di kuil, atau mungkin dia selalu ada di sana, bagaimanapun juga, dia telah berhasil menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna bahkan dari Jasmine sebelumnya. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Qianye Fantian merasa sulit untuk meredam amarahnya, jika dia tidak mampu menunjukkan kelemahanku, mengapa dia secara pribadi bergegas ke sini jauh-jauh dari wilayah Ilahi Selatan? Selama bertahun-tahun, kami diam-diam bersaing untuk mendapatkan tempat kedua di antara kerajaan dengan Laut Selatan tetapi tidak ada yang benar-benar mampu menekan yang lain. Sekarang kita telah kehilangan 3 dewa Brahma, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk menendang kita saat kita sedang terpuruk? Ayah kerajaan, jangan khawatir, jawab Qianye Yinger dengan dingin. Ini adalah wilayah Ilahi Timur. Tidak mudah baginya untuk menjulurkan tentakelnya di sini. Juga lelaki tua Laut Selatan itu hanyalah sampah yang cepat atau lambat akan mati di atas seorang wanita. Dia tidak layak mendapat kemarahan seperti itu dari ayah kerajaan. Dan dia bahkan kurang layak untuk mendekatiku, Qianye Yinger. Tidak, Qianye Fantian perlahan menggelengkan kepalanya. Yinger, kamu harus mengingat kata-kata ini. Anda belum pernah bertemu dengan Kaisar Dewa Laut Selatan yang sebenarnya, bagian dari dirinya yang dia tunjukkan kepada Anda bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dia jatuh cinta padamu dan mengizinkanmu memerintahnya hanya karena dia bersedia membiarkan hal itu terjadi. Itu juga karena inilah satu-satunya cara dia bisa dekat denganmu dan mendapatkanmu. Namun saat ini, dia menemukan metode yang lebih baik. Kami tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Sungguh sebuah lelucon. Qianye Yinger tertawa dingin, hanya dengan dia saja. Dia sebaiknya bercanda. Jika dia benar-benar membuatku kesal, aku akan membuatnya memahami konsekuensi tindakannya. Bahkan jika dia adalah Kaisar Dewa Laut Selatan. Orang yang paling memahami Qianye Yinger di dunia ini tidak diragukan lagi adalah Qianye Fantian. Dan Qianye Fantian juga merupakan orang yang paling memahami Kaisar Dewa Laut Selatan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Izinkan saya mengatakan ini lagi, jangan bandingkan Nan Wansheng dengan mainan Anda sebelumnya. Sebagai Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Ilahi Selatan, skema dan metodenya pasti tidak akan kalah dengan siapapun di alam semesta ini. Jadi, apa yang kamu peroleh dari perjalananmu ke alam Snow Song?" Qianye Yinger bertanya. Tidak ada kabar baik. Qianye Fantian perlahan menarik napas sedikit dan sedikit banyak menahan amarahnya sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Mari kita tidak membahas masalah ini untuk saat ini. Sebelum aku meninggalkan alam Snow Song,
Yunce tiba-tiba mengemukakan saran untuk membantuku membersihkan energi iblis bayi jahat sendirian, dan dia juga mengatakan bahwa dia bisa mengunjungi alam Dewa Brahma Monarch di sepanjang jalan. Yinger, apa yang harus dilakukan? Menurutmu niatnya begitu? Karena aku, cahaya aneh sedikit muncul di pupil emas Kianye Yinger. Saya sudah memikirkannya sepenuhnya dan selain itu, tidak ada alasan lain. Kianye Fantian berkata, saat itu, kamu menanam tanda pengharap kematian jiwa Brahma padanya dan itu membentuk dendam yang tidak dapat didamaikan di antara kalian berdua. Bahkan jika dia akhirnya selamat dan sehat pada akhirnya, dia pasti tidak akan bisa melupakan masalah ini. Sekarang dia memiliki Kaisar Iblis Pemalu Surga sebagai pendukungnya. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Kianye Yinger tersenyum dingin. Bukan saja dia tidak khawatir, tapi bibirnya yang sedikit terangkat penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jadi menurutmu mungkinkah dia bisa memerintahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk membunuhku? Biarpun dia bisa, seseorang yang perlu meminjam kekuatan orang lain untuk membalas dendam, dan memamerkan kekuatannya hanya akan menjadi sampah meski dia mewarisi kekuatan Dewa Pencipta. Apakah menurutmu dia layak atas ketakutan dan kekhawatiranku? Ayah kerajaan, kamu harus memberitahuku lebih banyak tentang Kaisar Iblis Pemalu Surga, aku jauh lebih tertarik dengan hal itu. Sedangkan untuk Yunce, pupil emas Kianye Yinger sedikit menyempit, sebaiknya dia datang. Kita hampir sampai, kata Xia Qingyue sambil melihat wilayah bintang di luar. Kemana tepatnya kita akan pergi? Alam Dewa Brahma Raja. Aura Xia Qingyue sedikit bergetar, cahaya ungu melintas di matanya yang sangat indah. Seperti yang diharapkan, Yunce menjawab sambil berpikir, apakah kamu memintaku mengucapkan kata-kata itu kepada Kianye Fantian karena ini? Saat kita sampai di alam Dewa Brahma Monarch, kamu hanya perlu melakukan satu hal. Xia Qingyue memandangi ruang di luar bahtera yang dalam yang terbang melewati mereka sambil dengan lembut berkata. Seperti yang terakhir kali, gunakan energi cahaya yang dalam untuk membersihkan Kianye Fantian dari energi iblis bayi jahat. Jangan memikirkan hal lain dan jangan memikirkan hal yang tidak perlu atau melakukan gerakan yang tidak perlu. Selain itu, saat kamu membersihkannya dari energi iblis, jangan gunakan kekuatan penuhmu tapi jangan terlalu mencolok juga. Efektivitas sekitar 70 hingga 80% sudah cukup. Hanya hal-hal ini, itu benar. Baiklah, Yunce mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xia Qingyue, dia tidak bertanya lebih jauh. Seperti yang dikatakan Xia Qingyue, jika dia tahu terlalu banyak, hal itu pasti akan ada dalam pikirannya dan akan mengakibatkan dia mengungkap rencana mereka. Orang seperti apa Kianye Fantian itu? Tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan di depannya. Kamu benar-benar tidak akan bertanya apa-apa lagi padaku tentang hal itu. Yunce langsung menyetujuinya sehingga malah sedikit mengejutkan Xia Qingyue. Kepercayaan adalah suatu keharusan antara suami dan istri, kata Yunce dengan wajah berseri-seri. Kekanak-kanakan, dia awalnya berpikir bahwa Xia Qingyue setidaknya akan sedikit tersentuh, namun sebaliknya, dia dengan acuh tak acuh menyampaikan satu kata kepadanya. Yunce tidak bisa menerima ini, jadi itu tetap salahku meski aku mempercayaimu. Jangan mudah mempercayai siapapun. Suaranya lembut, tapi dia tidak tahu mengapa dia mengulangi kata-katanya. Apakah ini termasuk kamu? Yunce mengarahkan pandangannya ke arahnya. Ya, jawab Xia Qingyue tanpa ragu, Yunce, kamu bukan orang biasa. Dunia yang harus Anda hadapi jauh lebih rumit dibandingkan orang biasa. Anda tidak bisa begitu saja mempercayai orang lain. Baiklah,
Baiklah, baiklah, aku mengerti. Xia Qingyue mengambil watak seorang senior untuk menceramahinya lagi. Yunce meringis ketika sosok Huo Poyun melintas melewatinya dan dia segera menghela nafas tanpa sadar. Kepercayaan memang sesuatu yang sangat boros karena dapat dipatahkan dengan mudah, dan sekali dipatahkan, bahkan jika dipatahkan hanya sekali, itu tidak akan pernah bisa diperbaiki sepenuhnya lagi. Xia Tiue terdiam. Karena pengalaman saya di masa lalu, saya merasa sangat sulit untuk benar-benar mempercayai seseorang. Ini adalah satu hal yang sebenarnya tidak perlu Anda khawatirkan jika menyangkut saya. Tapi saya harus membuat pengecualian untuk istri, orang tua, dan anak perempuan saya, bukan? Yunce berkonsentrasi pada wajah Xia Qingyue tanpa memalingkan muka untuk waktu yang lama dan tersenyum setengah hati. Putriku, alis Xia Qingyue berkedut keras mendengar kata-kata kurang ajar yang keluar dari mulut Yunce. Berapa umur putri tuan senior Yue Chan? Xia Tiue bertanya. 14 tahun. Dalam waktu 1,5 tahun, dia akan menjadi dewasa. Kira-kira seumuran dengan saat kamu menikah denganku saat itu. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Waktu berlalu begitu cepat. Siapa namanya? Xia Tiue bertanya. Yun Wuxin, jawab Yunce. Nama itu diberikan oleh ibunya. Omong-omong, ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, saya tidak tahu bahwa dia adalah putri saya dan bahkan mengolok-olok namanya. Xia Qingyue diam-diam menatapnya dari sudut matanya dan mengamati ekspresi Yunce saat ini. Ketika putrinya disebutkan, nada bicaranya, ekspresi wajahnya, dan warna di antara alisnya berubah drastis. Meskipun Xia Qingyue tidak menghadapnya, dia bisa merasakan kelembutan, kehangatan, dan kebanggaan yang tak tertandingi datang darinya. Kamu, seharusnya tidak memiliki anak, kata Xia Qingyue dengan suara yang sangat lembut. Setiap kata dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit. Dahi Yunce berkerut dalam, terkejut karena Xia Qingyue benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu. Kenapa? Kamu terlalu menghargai hubungan, itulah kelemahanmu. Xia Qingyue perlahan melanjutkan, memiliki anak perempuan akan melembutkan hatimu, menghilangkan tekadmu, dan akan mempengaruhi keputusanmu. Itu akan menghilangkan keunggulanmu dan menambah kekhawatiranmu, kamu akan mempunyai kelemahan yang sangat besar. Yunce sedikit terkejut tapi dia tertawa setelah itu dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Saya juga merasakan bahwa temperamen saya memang berubah karena Wuxin. Namun bagi saya, Wuxin bukan hanya keluarga terpenting yang saya miliki dalam hidup ini, tapi dia juga sumber kekuatan saya. Itu juga karena Wuxin, dan hal yang tidak ingin kuingat, aku berjanji padanya untuk menjadi orang nomor 1 di alam semesta ini, sehingga dia tidak perlu menghadapi bahaya lagi atau diintimidasi lagi. Ini juga merupakan motif lain untuk kembali ke alam dewa, meskipun saya terpaksa kembali sedikit lebih awal dari yang saya inginkan. Yunce melihat ke kejauhan dan menghela nafas, jika aku berhasil menyelesaikan bencana para dewa iblis, aku akan menghabiskan sisa waktuku di alam dewa untuk berkultivasi. Senior Jie Yuan memahami kekuatan dewa jahat dengan sangat baik dan jika dia bisa memberiku beberapa petunjuk, akan sangat bermanfaat bagiku untuk membantuku memasuki alam berikutnya. Yunce tersenyum tipis, janji seorang ayah kepada putrinya tidak akan pernah bisa diingkari. Ini tidak akan tepat waktu, jawab Xia Qingyue dengan lembut. Alam ilahi surga abadi tidak bisa lagi dibuka. Tidak peduli seberapa hebat keterampilan bawaan Anda atau seberapa cepat Anda dapat berkultivasi, itu tidak akan tepat waktu. Tidak akan tepat waktu. Tidak akan tepat waktu untuk apa?
Semua orang tahu bahwa kamu memiliki kekuatan dewa jahat. Hanya Anda yang memiliki kekuatan dewa penciptaan dan mereka semua tahu bahwa jika Anda terus bertumbuh dalam kekuatan, kemungkinan besar Anda akan mendominasi seluruh ciptaan. Jika Kaisar Iblis Pemalu Surga terus melindungimu, kamu akan bisa tumbuh lebih kuat dengan aman. Tapi, jika Anda kehilangan perlindungan itu, mereka tidak akan pernah membiarkan orang yang mungkin mendominasi mereka di masa depan untuk tumbuh lebih kuat, tidak akan pernah. Ini juga mengapa kami harus mencarikanmu jimat lain. Kemudian, bahkan jika skenario terburuk terjadi, hanya dengan perlindungan alam surga abadi, alam dewa bulan, dan jimat pelindung inilah Anda dapat tetap aman. Yunce mengerutkan kening lagi. Dia melihat profil Xia King Yue dan tiba-tiba bertanya, King Yue, mengapa aku merasa bahwa kamu tampak sangat yakin bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga akan merampas perlindungannya terhadapku? Mengapa kamu begitu mengkhawatirkan hal ini? Aku tidak tahu. Xia Tiyue menutup matanya, akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman, kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau saja aku tahu alasannya, kata Xia King Yue dengan suara yang sangat lembut sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Yunce terdiam. Xia King Yue menolehkan kepalanya yang kecil, rambut panjangnya tergerai dan berkata, kamu bisa menganggapnya seperti aku yang terlalu banyak bicara tentang hal yang tidak penting. Saya juga berharap kemungkinan yang sangat kecil itu tidak akan terjadi dan saya harap Anda dapat dengan aman tumbuh mencapai tingkat yang telah Anda janjikan pada putri Anda. Saya juga berharap jimat pelindung yang saya belikan untuk Anda ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dibuang. Yunce mengangkat tangannya untuk menyentuh rahang bawahnya. Dia masih menggerutu tentang terakhir kali Xia King Yue pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, sebaliknya, Xia King Yue membicarakan banyak hal. Tapi, kebanyakan sangat aneh. Tampaknya kekhawatiran ini tidak beralasan. Yunce selalu mempercayai peringatan jiwa. Tapi itu adalah reaksi pertahanan alami tubuh dan jiwa sebelum bahaya datang. Dan hal ini berkembang setelah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Bagi orang lain, kekhawatiran Xia King Yue tidak mempunyai alasan atau alasan dan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Tapi melihat dia, sepertinya dia benar-benar percaya pada kekhawatirannya yang tidak berdasar ini. Meskipun Xia King Yue dengan dingin mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan Yunce untuk mencapai tujuannya, dan bahwa jimat pelindung adalah sesuatu yang dilemparkan setelah dia selesai memanfaatkannya, kata-katanya kemudian mengungkapkan bahwa ini, jimat pelindung, sebenarnya adalah motif sebenarnya. Yunce tenggelam dalam pikirannya. Kami di sini. Mengikuti kata-kata lembut Xia King Yue, sebuah dunia bintang yang sangat besar muncul dalam pandangan Yunce dan sepertinya dengan cepat mendekat. Di saat yang sama, aura dan udara di sekitarnya tiba-tiba berubah secara bersamaan. Bahtera dalam yang melewatinya sedikit terguncang. Seolah-olah telah digosok oleh ribuan lembar amplas dan mulai mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk. Bahkan Yunce yang berada di dalam bahtera bisa merasakan aura yang sangat kejam. Ayo pergi. Tanpa menjelaskan, Xia King Yue muncul di sisi Yunce dalam sekejap. Setelah itu, dia meraih lengannya dan membawanya ke alam dewa kerajaan Brahma yang berada tepat di depan mereka. Kuil surga Brahma, jadi sepertinya bencana yang sebenarnya belum datang. Alis emas Qianye Yinger berkerut saat dia berkata dengan suara rendah, dekat dengan 100 dewa iblis primordial, siapapun yang mendengar berita ini pasti kaget. Harapan terakhir kita masih ada pada Yunce. Qianye Fantian merendahkan suaranya. Tapi, jelas bahwa harapan ini sangat kecil,
Bagaimanapun, Yunce hanyalah manusia fana yang mewarisi kekuatan dewa jahat. Dia tidak akan bisa mempengaruhi keputusan Kaisar Iblis Pemalu Surga secara luas. Jadi, kita harus bersiap menghadapi bencana besar. Yang harus kita rencanakan sekarang adalah cara untuk bertahan dari bencana besar ini. Pada saat ini, suara utusan ilahi Raja Brahma datang dari luar kuil, melapor kepada Kaisar Dewa, Yunce telah tiba. Dia sudah menginstruksikan mereka untuk memberitahunya saat Yunce tiba. Qianye Fantian dan Qianye Yinger menoleh pada saat bersamaan. Sangat cepat, Qianye Fantian bergumam dengan suara rendah sebelum bertanya, apakah dia sendirian? Tidak. Orang yang datang bersamanya, baru saja dipastikan menjadi Kaisar Dewa Bulan. Qianye Fantian mengerutkan kening. Ini jelas di luar dugaannya. Xia Qingyu, Qianye Yinger menyipitkan matanya. Cahaya keemasan berbahaya bersinar di matanya. Yunce dan Xia Qingyu benar-benar ada di sini untukku. Yunce mudah tersinggung, tapi aku tidak tahu kalau Xia Qingyu juga begitu. Apa aku terlalu menganggapnya tinggi? Qianye Yinger mendengus dingin. HMPH, tidak apa-apa. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku bahkan dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga yang mendukung mereka.